foto-foto dan semua bukti yang Doktif dapatkan bukan berasal dari Afrizal, tetapi dari mantan karyawannya yang lain. Bisa nggak DRL kira-kira kita masukin barak, Kang Deddy ya? Kita masukin barak. Dia harus bayar pajak. Ini mungkin bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh. Drama perseteruan sengit antara Dr. Richard Lee dan Dr. Samira Farahnas alias Doktif kini bergulir semakin panas usai kehadiran seorang pria yang merupakan mantan karyawan dari Dr. Richard Lee. Bagaimana tidak, pria bernama Afrizal itu tidak segan-segan membongkar sederet cerita tentang dugaan kurang sedap soal Dr. Richard Lee. Dan kini, bola panas berseteruan mereka pun bergulir semakin liar. Lantaran belum lama ini, Afrizal kembali muncul membawa dugaan baru yang tak kalah mencenangkan. Di mana Afrizal menuturkan bahwa dirinya merupakan seorang saksi kunci dari dugaan produksi skincare oplosan milik Dr. Richard Lee. Lantas, seperti apakah penjelasan Doktif terkait hal itu? Mungkinkah perkara ini masih berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilayangkan Richard Lee terhadap Afrizal? Kalau berdasarkan dari ceritanya Doktif dari 70 juta, akhirnya DRL ini menawari 2 juta. Dan 2 juta itu pun diterima dan ada perjanjian hitam di atas putih bahwa Afrizal tidak akan menyebarkan foto tersebut berikut bukti-bukti dari pengoplosan. Nah, di sini masyarakat Indonesia juga harus cerdas. Kenapa dia begitu takutnya foto itu tersebar? Artinya apa? Foto itu fakta. Ya, dia tidak ingin diketahui bahwa figurnya dia yang selama ini sebagai penyelamat wanita sebenarnya adalah perusak wanita. Aku tidak mau menanggapin apapun yang dikonfeskan oleh Doktif ya, karena nggak ada bukti sedikit pun di sana. Pengoplosan body lotion Helwa. Kalau dari ownernya body lotionnya Helwa sih tidak mengakui itu. Gitu, tidak mengaku ya bahwa itu sebenarnya lengkap, izinnya semua lengkap. Tapi kalau yang night cream memang beliau mengakui ownernya ada kesalahan di situ. Tapi kalau yang body lotion tidak, sudah sesuai dengan aturannya. Dan Doktif lebih percaya ownernya yang mengakui ya daripada percaya omongannya Sumera. Aku nonton konferensi persnya selama berapa jam ya, 1 jam lebih itu ya. Apakah ada bukti yang ditunjukkan? Nggak ada, semuanya narasi semua. Nggak ada satupun bukti. Saya mengoplos hand body lotion. Ini saya mau ketawa sih. Mengoplos hand body lotion Helwa. Saya sebut deh mereknya, hand body lotion. Kalian pernah lihat nggak hand body lotionnya Helwa? Itu polosan loh. Itu polosan. Itu sekali lagi saya bilang, itu polosan. Dan korbannya banyak. Masa kita mau belain suatu skincare body lotion yang polosan, yang nggak ada BPOM-nya, yang BPOM-nya, aku bisa ngomong BPOM-nya abal-abal. Untuk apa kita ngebelain hal tersebut? Aku ngerasa kayak ngabisin waktu untuk aku ngebalas hal tersebut. Benar-benar ngabisin waktu. Jadi menurutku ya nggak perlu ditanggepin dan nggak perlu dijawab, nggak perlu dibalas. Dan Doktif jelaskan bahwa informasi, foto-foto dan semua bukti yang Doktif dapatkan bukan berasal dari Afrizal, tetapi dari mantan karyawannya yang lain. Tidak berhenti sampai di situ saja ternyata, dugaan-dugaan perilaku Dr. Richard Lee di belakang layar yang dibongkar oleh Afrizal. Ya, ketika ditemui Doktif secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya memegang suatu bukti konkret berupa bukti transaksi yang diduga-duga dapat membuktikan adanya perilaku kurang baik yang diduga dilakukan Dr. Richard Lee di belakang layar. Di sisi lain, semua itu sejatinya sudah dibantah oleh Dr. Richard. Namun, bantahan itu juga diragukan oleh Doktif. Lantas, seperti apakah Doktif menyikapi bantahan Dr. Richard terhadap tudingan-tudingan Afrizal?
yang namanya maling kan nggak ada yang ngaku, ya kan? Yang pada saat ingat nggak kasusnya Padang, bagaimana dia membuat sayembara 10 juta, ternyata dia sendiri kan yang nyuruh anak buahnya sendiri untuk menaikkan engagement agar kliniknya dia rame gitu. Begitupun dengan white tomato yang ternyata isinya nggak ada tomat putih, tapi dia mengeles bilang bahwa tidak ditemukan apapun oleh Badan POM. Ternyata beberapa hari kemudian Badan POM merilis, emang karakter, makanya dokter bilang karakter Sunio itu begitu. Ya, jadi Doktif ya maaf aja, kalau Doktif mah orang yang cerdas ya, nggak akan mungkin percaya apapun omongan dia. Dan Doktif ini memiliki bukti transfer. Bagaimana seorang Sunio ini mentransfer ke Afrizal mentransfer ke Mucikari, itu semua jelas. Ya, jadi cuman kan Doktif berpikir ya itu kan mungkin ranah pribadi yang Doktif nggak mau ungkap terlalu lebar, tapi yang jelas masyarakat sekarang sudah harus tahu bahwa orang ini sangat manipulatif, sangat bermain playing victim. Fakta sudah di depan mata pun dia akan terus bersilat lidah. Itu sesuatu hal yang aku sesalin sih sebenarnya, nggak ada hubungannya, dan mudah-mudahan juga bisa membuka mata masyarakat lah ya. Aku sekali lagi aku tahu posisiku sebagai public figure, aku tahu aku mendapatkan banyak sorotan, aku tahu banyak orang yang berharap dengan aku, tapi nggak sepantasnya juga kita mendengarkan seorang tanpa bukti, tanpa fakta, orang yang secara membabi buta memberikan hinaan atau apa ya. Aku pikir itu juga tidak layak dan tidak wajib ya, tidak, maksudnya sangat-sangat nggak beretika ya menurutku ya. Tapi ya aku nggak mau tanggepin, sekali lagi aku benar-benar datang ke sini itu bukan mau nanggepin dia, dan aku nggak ada agenda sedikit pun pengen ngomong dengan kalian, benar-benar. Tapi setelah aku baca berita dan menurut aku pemberitaannya tidak berimbang, aku harus datang ke sini. Kalau itu yang berdasarkan dari cerita Afrizal itu sebelum beliau bekerja, mungkin di tahun 2020 ya, begitu, tahun 2020, tapi untuk transfernya itu dilakukan di kisaran tahun 2021-2022. Ya nggak perlulah, aku nggak perlu menanggapin sesuatu hal yang menurutku nggak nyambung, nggak waras, dan capek sih habis energiku. Energiku biar dipakai untuk anak, istri, orang-orang yang ku sayang aja. Ya, yang Doktif lihat memang owner skincare tukang flexing ini emang takut miskin, jadi dia akan melakukan segala macam cara untuk tetap bisa menipu masyarakat. Itu dugaannya Doktif. Ya, sekali lagi saya bilang saya nggak bisa edukasi pihak sebelah sana ya. Karena saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober. Semua bukti saya tunjukkan, tapi kan memang di sebelah sana tidak ada kewarasan ya. Jadi menurutku saya nggak mau komentar apa-apa lagi. Saya sudah menyerahkan pada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Kalian mau nonton apa sih? Saya ribut-ributan dengan dia di media sosial saya. Saya angkat handphone saya terus saya marah-marah. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Ya udah saya lapor polisi aja. Dan ini kan sudah masuk ke tahap akhir ya menurutku ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Ya kita lihat saja nanti di secara hukum bagaimana. Terlepas dari benar atau tidaknya ucapan Afrizal, keduanya kini sudah berhadapan secara hukum usai Dr. Richard Lee melaporkan sang mantan karyawan di Polrestabes Palembang. Namun, hal itu pula yang habis disoroti oleh Doktif. Seperti diketahui, selama ini Dr. Richard Lee berkata bila kasus ini sudah selangkah lagi mencapai tahap P21. Akan tetapi, Doktif justru berpendapat bila perkara ini masih berada di tahap P19. Lantas, seperti apakah penjelasan Doktif terkait tudingannya itu? Alhamdulillah, Bapak Kapolres Haryo Sugiharto sudah betul-betul bertindak sesuai dengan keadilan. Jadi beliau melihat faktanya, jadi di situ dipaparkan fakta-fakta dan bukti bahwa ternyata memang hanya 2 juta dan itu pun ada kesepakatan. Jadi sebenarnya yang disebut dengan pemerasan pun susah untuk dibuktikan. Makanya untuk saat ini laporannya ada di P19. Jadi kalau Sunio bilang P21 itu penggiringan opini lagi, ya, bahwa sebenarnya masih di P19. Sebentar lagi P21 dan sebentar lagi disidangkan. Dan ini kan sama sekali tidak membantu proses hukumnya dia sebenarnya. Amat sangat tidak bijaksana sekali. Sementara itu,
kehadiran Afrizal di hadapan publik sejatinya ikut disoroti pula oleh Dr. Richard Lee. Dalam konferensi pers yang ia gelar pada tanggal 25 Juni 2025 silam, Dr. Richard bahkan melontarkan sebuah tuduhan bahwa ia menduga ada pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan Afrizal. Walau ia tidak menjelaskan secara terang-terangan siapa pihak yang ia duga memanfaatkan Afrizal, namun banyak yang menarik kesimpulan bila sindiran itu diarahkan kepada Doktif. Lantas, seperti apakah tanggapan Doktif usai diduga mendalani kemunculan Afrizal? Jadi apa yang disampaikan oleh Afrizal itu adalah fakta yang dia rasakan. Dan Doktif itu kan baru kenal. Jadi bagaimana bisa gitu dikatakan bahwa itu kerjasama. Jadi yang lucunya inilah lebih membuktikan bahwa tidak ada kaitannya antara kasusnya Afrizal dugaan pemerasan itu dengan Doktif. Jadi bodohnya DRL, begitu dia klarifikasi, berarti dia lebih memperjelas bahwa Doktif tidak ada kaitannya dengan dugaan pemerasan tersebut. Karena itu kejadiannya di tahun 2022. Sementara Doktif baru muncul di akhir 2024. Jadi bagaimana DRL kamu bisa kaitkan itu? Tetapi Doktif bersyukur karena kebodohannya DRL, dia gampang banget dipancing, Doktif pancing. Akhirnya dia malah mengungkapkan itu. Terbukti Doktif tidak ada urusannya dengan kasus itu. Mungkin bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh. Sebentar lagi P21 dan sebentar lagi disidangkan. Dan ini kan sama sekali tidak membantu proses hukumnya dia sebenarnya. Amat sangat tidak bijaksana sekali. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh satu dan dua pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Dia kan nggak ngerti. Ya, itu sih yang pengen ku sampaikan. Kalau dari cerita Pak Afrizalnya sih bahwa diminta untuk mengakui bahwa dia dekat dengan wanita ini adalah rekayasa, dan rekayasa ini disuruh oleh Doktif, seperti itu. Jadi intinya menyudutkan Doktif aja ceritanya seperti itu. Pada faktanya memang Doktif tidak pernah mengenal, dan sekarang tinggal tergantung saja apakah Sunyo ini mau untuk melakukan mubahalah bersama dengan Afrizal. Karena kan dia mengaku seorang muslim, meskipun sampai saat ini Doktif tidak percaya itu, karena dia mu'alaf, yang Doktif juga hanya untuk menyelamatkan asetnya dan menyelamatkan mukanya di mata masyarakat Indonesia. Hari berganti hari, sengkarut konflik antara Dr. Richard dan Doktif memang bergulir semakin liar. Berbagai tudingan miring tak segan-segannya mereka lontarkan ke arah satu sama lain. Dan menariknya lagi, Doktif bahkan ikut menyeret nama orang nomor 1 Jawa Barat, yakni Gubernur Deddy Mulyadi. Pasalnya, ia meminta kepada Deddy untuk menyeret Dr. Richard untuk masuk ke barak militer, seperti apa yang ia lakukan terhadap beberapa warga Jawa Barat. Lantas mengapa Doktif sampai meminta hal tersebut? Doktif titip pesan untuk Kang Deddy Mulyadi, Kang, ini mobil Rolls Royce-nya platnya D, Kang. Doktif tahu sih Rolls Royce-nya itu dibeli dalam kondisi second. Ya, jadi mobil Rolls Royce yang dibeli oleh DRL itu adalah mobil Rolls Royce second dan menggunakan plat D. Nah, anehnya guys, plat D ini nomornya itu bukan per 5 tahun, tapi dia bisa diperpanjang per bulan dan nomornya tetap sama. Jadi dugaannya Doktif, Kang Deddy dia tidak melakukan pembayaran pajak. Nah, Kang Deddy, Doktif laporan Kang Deddy nggak berani ya sama manusia kebal hukum ini ya Kang Deddy ya. Kalau Kang Deddy berani, yuk bersikaplah tegas kepada DRL juga. Bisa nggak DRL kira-kira kita masukin barak Kang Deddy ya? Kita masukin barak. Dia harus bayar pajak ya Kang Deddy ya. Apa yang terjadi antara Doktif dan Dr. Richard Lee bukan hanya menuai pro dan kontra, tetapi juga membuat publik bertanya-tanya. Khususnya tentang mengapa Doktif begitu menggebu-gebu mengejar Dr. Richard Lee. Dan ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, Doktif pun menurutkan itu semua. Lantas, seperti apakah penjelasan Doktif?
Mengapa ia nampak begitu berapi-api? Untuk mengejar pertanggungjawaban dari Dr. Richard Lee, Sebenarnya pertama karena kerugian yang disebabkan ini ratusan miliar dan dia menggunakan nama dokter. Itu yang membuat dokter cukup kecewa. Karena sebenarnya dokter itu nggak seperti itu. Dokter itu ada etikanya, ya. Apalagi pada saat dia menyebutkan saya ingin menjadi dokter terkaya di Indonesia. Menjadi dokter itu cita-citanya bukan kaya, tapi mengabdi ke masyarakat. Dan dia menggunakan profesinya untuk menipu masyarakat, itu dugaannya Doktif. Dan pada saat Doktif melakukan investigasi, ternyata emang WT-nya dia memang diduga menipu, dan itu pun sudah dirilis oleh Badan POM. Dan jumlah uang yang sudah diambil oleh DRL dari masyarakat ini kan jumlahnya ratusan miliar, mungkin hitungan triliunan. Nah, Doktif di situ sangat-sangat marah sekali. Apalagi terakhir dia mengupayakan untuk menahan akunnya Doktif di Polres Jakarta Selatan. Ya, tapi Doktif juga nggak takut. Kenapa? Karena kebenaran itu mau ditutupi sepintar apapun tidak akan bisa. Kebenaran pasti menang. nah selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.